Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah berhadir dalam Lokakarya yang mendadak dangdut ini. Eh, ini tentang sosialisasi program fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2025 ya. Alhamdulillah dari TBM Anak Mujaya salah satu penerima fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2025. Maka dari itu kita mau belajar gimana sih cara buat proposalnya atau hal-hal lain yang bisa dilengkapi. Ternyata nggak cuman komunitas budaya nih yang bisa mengambil agenda ini, tapi TBM juga bisa sebagai ruang budaya. Karena kita tahu ya, TBM juga bisa jadi ruang budaya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh TBM sebagai ruang budaya, misalnya eh, yang bergiat di literasi kebudayaan atau eh, yang berkaitan dengan literasi kemasyarakatan begitu. Baik, selanjutnya kita persilahkan kepada Nuriana untuk memperkenalkan diri dan memulai presentasinya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriana. Saya Ketua TBM Anak Mejaya yang alhamdulillah pada tahun ini menerima bantuan pemerintah fasilitasi pemajuan kebudayaan tahun 2025. Nah, kami seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Nita tadi, tahun ini kami terpilih menjadi salah satu eh, penerima Bumpen Kebudayaan, walaupun bukan dari background kebudayaan itu sendiri, tapi kami juga menggeluti kebudayaan di TBM Anak Mejaya. Nah, adapun budaya yang kami apa namanya, yang kami lestarikan di TBM Bandung Jaya itu ada beberapa. Yang pertama ada Randup Lampuan, kemudian ada juga kami latih anak-anak Liko Pulo untuk anak perempuan, kemudian untuk anak laki-lakinya Rapai Geleng. Nah, pada tahun hari ini kami mengusulkan proposal revitalisasi Rapai Geleng Cilik bagi generasi muda. Nah, jadi eh, untuk program ini kami bukan hanya melatih anak-anak kami saja, tapi juga kami em, melatih dari sekolah lain, dari dua sekolah lainnya. Jadi ada tiga tim atau sanggar ataupun eh, sekolah yang akan kami latih pada program ini. Nah, Nah, tujuan program fasilitasi kebudayaan ini adalah menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya untuk memperkuat kebudayaan inklusif dan sebagainya. Nah, jadi untuk kegiatan untuk program fasilitasi pemajuan kebudayaan ini bukan hanya untuk komunitas saja. Kalau misalnya kita juga dari perseorangan juga bisa. Namun mereka akan lebih tertarik ke komunitas karena kadang komunitas ini dia mempunyai background, istilahnya mereka sudah lama menggeluti dalam kebudayaan. Mungkin itu akan menjadi apa namanya penilaian lain bagi penilainya. Nah, jadi untuk yang penerimaan berkas ini yang tahun lalu ya, yang tahun ini itu ada sekitar 103 230 lebih. Nah, yang diterima itu adalah 100 proposal kebudayaan yang tahun ini. Kalau ini masih yang punya PPT-nya masih yang punya 2024 ya. Nah, adapun kategori kegiatan yang bisa diusulkan itu adalah festival, lomba, pementasan, pertunjukan, dan pameran. Kemudian seresehan, seminar, diskusi, lokakarya atau workshop. Kemudian ada pemberian apresiasi juga bisa, kemudian dokumen karya budaya juga boleh, kemudian upacara adat atau ritual adat juga diperbolehkan.
Nah, untuk kategori pengusulnya seperti saya bilang tadi, ada perorangan, ada komunitas yang berbadan hukum. Nah, mereka berharap komunitas yang mengusulkan ini adalah komunitas yang punya badan hukumnya, yang punya akta notarisnya, ataupun surat izin operasionalnya. Kemudian kategori kegiatannya itu ada pemberian apresiasi, festival atau lomba, pertunjukan atau pameran. Kemudian ada upacara adat seperti yang saya jelaskan tadi ya. Nah, untuk besaran maksimal dana diterima di tahun 2025 itu 20 juta. Nah, sebagai informasi bagi teman-teman, kalau misalnya mengusulkan RAB nanti untuk kegiatan seperti ini, kegiatan fasilitasi pemajuan kebudayaan, usulkan RAB-nya itu dana yang dibutuhkan itu kalau kalau mau 20 jutanya dapat maksimal, usulkan eh, besaran uangnya itu di atas 20 karena nanti akan dikurangi oleh pihak BPK-nya. Jadi mereka berharap kita buat kegiatan ini itu ada mitranya, mitra lain yang bisa bekerja sama dengan kita dalam menyukseskan kegiatan ini. Nah, jadi mereka tidak ingin apa namanya kegiatan ini berlangsung hanya disumber danai oleh mereka sendiri. Makanya nanti kalau misalnya teman-teman usulkan RAB-nya 20 juta, maka itu akan dipotong lagi nanti mereka apa 17 juta atau berapa gitu. Nanti mereka sesuaikan dengan sekiranya mereka rasa ini perlu dan tidak perlu. Tapi tetap akan dikurangi. Jadi saran saya ke depan kalau misalnya teman-teman mengusulkan kegiatan ini, bantuan ini, maka buatlah besaran dananya itu di atas yang diminta. Seperti itu. Kemudian ada prioritas tema kegiatan yang diusulkan. Nah, untuk tahun ini ada 4 prioritas tema kegiatan diusulkan. Tamadun Aceh, Peradaban Islam di Aceh. Itu di Kabupaten Aceh Timur dan Aceh Utara. Mereka berharapnya orang-orang Aceh Timur dan Aceh Utara itu mengusulkan tema tentang ini. Kemudian ada warisan dunia Provinsi Aceh, itu Kabupaten Gayo Luwus, Kota Banda Aceh, dan Aceh Besar. Nah, kenapa mereka buat seperti ini? Karena mereka akan adakan apa ya kayak festival besar-besaran. Nanti mereka akan pilih misalnya gini, di Aceh Jaya ada berapa yang lulus. Kalau misalnya ini di Gayo ya, mereka kemarin warisan dunia itu mereka fokusnya di Gayo. Nah, di Gayo Luwes itu misalnya ada beberapa sanggar yang lolos dalam bantuan tersebut, maka nanti mereka akan buat satu panggung besar untuk mereka pamerkan kegiatan tersebut. Mereka buat kegiatan besar-besaran gitu, yang dihadiri oleh yang penerima bantuan ini. Seperti itu. Nah, jadi yang mereka juga apa namanya, menyarankan atau prioritas mereka itu lebih ke Tari Saman, Hikayat Aceh, peringatan internasional Hari Lahir Laksamana Malayati, Syair Hamzah Fansuri. Nah, kemudian ada jalur rempah Provinsi Aceh. Nah, itu mereka fokusnya di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Barat Daya. Kemudian ada pengembangan dan pemanfaatan WBTB Indonesia Provinsi Aceh. Nah, berlaku untuk Aceh Tengah. Nah, di sini Aceh Jaya memang tidak ada fokus ya. Namun kami beranikan diri terus. Kemarin kami coba terus, kami masukkan proposal kami walaupun bukan menjadi prioritas, tapi alhamdulillah ternyata dari 2 pengusul dari Aceh Jaya dan dua-duanya itu lolos kurasi dan menerima bantuan pemerintah. Nah, mungkin mereka juga rencananya akan membuat kegiatan besaran apa nama? Kegiatan permainan tradisional nanti di apa namanya di Kabupaten Aceh Jaya katanya seperti itu. Jadi 2 grup ataupun dua dua sanggar ataupun 2 komunitas yang menerima bantuan ini mereka berharap kami dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, seperti itu. Jadi mungkin karena ada teman saya juga yang dari Aceh Jaya, maka kami bisa sama-sama lolos juga. Jadi mereka punya alasan untuk membuat kegiatan yang besar di Aceh Jaya, walaupun cuma 2. Oke. Kemudian,
Nah, ini yang saya bilang tadi, mereka akan buat festival raya seperti itu ya. Dan nanti akan digabungkan beberapa sanggar ataupun beberapa komunitas yang menerima bantuan. Dan juga perorangan yang menerima bantuan tersebut. Nah, ini adalah skema proses pelaksanaan EPK BPK Wilayah 1. Nah, pertama sosialisasi, penerimaan proposal, pendampingan penguatan proposal, finalisasi proposal, verifikasi administrasi, kemudian rapat hasil verifikasi dan rekomendasi, kemudian pembekalan dan penentangan SP2B, pencairan dan pelaksanaan dan monitoring. Nah, jadi nanti ketika proposal kita udah dikurasi, kita ada lagi Zoom. Nah, jadi di situ mereka kasih tahu bahwa kita tidak apa namanya, mereka verifikasi kembali. Benar nggak, yakin nggak dengan apa yang kita usulkan, dan mereka membahas tentang bagaimana teknik yang akan kita lakukan. Nah, kalau misalnya mereka merasa teknik yang akan kegiatan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan harapan mereka, maka mereka akan diskusikan kembali dengan kita terkait anggarannya. Jadi anggarannya tidak menetap, tidak sama semua. Ada yang lebih kecil, ada yang pas 20, ada yang bahkan cuman 8 juta atau 9 juta seperti itu. Itu tergantung dengan kebutuhan. Bahkan kemarin ada waktu waktu maksudnya waktu ini eh, waktu verifikasi itu mereka tanya, mereka hanya pertamanya hanya untuk penampilan saja. Nah, kalau penampilan saja kan mereka menganggap ini sebagai talent. Nah, jadi mereka berharapnya kita melatih orang lain dan dampaknya lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya dampaknya lebih besar, maka bisa dimaksimalkan anggarannya. Nah, ini adalah untuk perorangan syarat administratifnya. Kemudian untuk komunitas atau lembaga atau organisasi itu, syarat pertama itu profil komunitas yang di dalamnya juga menginformasikan struktur pengelola. Kemudian portofolio karya atau kegiatan di bidang kebudayaan yang pernah dihasilkan. Kemudian ada proposal kegiatan. Kemudian surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan bantuan. Fakta integritas. Surat pernyataan tidak ada konflik internal. Surat pernyataan tidak terkait partai politik. Surat keterangan domisili dari kepala desa atau kelurahan. Surat keterangan keberadaan dari dinas, kabupaten, atau kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan kebudayaan. Nah, ini kalau kami di sini itu di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami minta rekom. Kemudian ada fotokopi rekening bank yang masih aktif atas nama komunitas budaya. Kemudian ada fotokopi NPWP atas nama komunitas budaya. Kemudian fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP dan KK pengurus ketua komunitas budaya, baik yang itu ketua, sekretaris, dan bendahara, semuanya dilampirkan. Kemudian foto sekretariat komunitas budaya, foto kegiatan budaya yang pernah dilaksanakan selama 2 tahun terakhir apabila ada. Kemudian foto sertifikat atau penghargaan pernah diterima. Kemudian surat rekomendasi, nah ini yang pernah diterima terkait dengan kebudayaan ya, yang nomor sini. Kemudian surat rekomendasi dari Dinas Kebudayaan, organisasi atau tokoh kebudayaan apabila ada. Ini tidak wajib, tapi kalau misalnya yang untuk ini wajib nih. Keterangan keberadaan dari Dinas Kabupaten ya, itu wajib. Kemudian usulan rencana anggaran dan biaya atau RAB, format terlampir. Nah, untuk sekarang kita akan bahas tentang proposalnya ya. Contoh proposal yang kami ajukan ke BPK. Nah, ini merupakan contoh proposalnya dengan judul Revitalisasi Rapak Igeleng Cilik sebagai Warisan Budaya di Kalangan Generasi Muda. Tema Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Aceh. Nah, ini adalah berkas yang mereka minta ada di sini. Kemudian struktur pengurus. Nah, ini sudah sesuai dengan format yang mereka berikan. Bab 1 pendahuluan. Nah, latar belakangnya seperti biasa.
Nanti saya akan share juga bagaimana contoh yang proposal yang sudah kami buat. Tentu teman-teman juga jauh lebih bisa ya, lebih bagus dalam buat proposal. Tapi ini hanya contohnya saja eh, untuk mungkin ke depan teman-teman bisa menjadi acuan. Nah, di sini ada perbaikan, tapi saya lupa memperbaiki nih ya. Nah, untuk konsep kegiatannya itu sasarannya itu kami 45 peserta. Nah, pertama kami membuatnya 39 peserta, tapi mereka tidak mau karena ini tanggung. Siswa kami kan satu grup berapa Igileng itu 13 orang. Nah, saya kalikan dengan 3, jadinya 39 peserta. Namun, mereka meminta ada cadangan sehingga eh, jumlah pesertanya itu satu grup itu 15 orang sehingga ada 3 grup 45 peserta. Nah, karena saya sasarannya anak-anak, jadi usianya itu sekitar 10 sampai 15 tahun. Jadi saya targetnya itu anak SD dan MSen. Nah, kemudian ada pun bentuk kegiatannya itu sosialisasi dan pendekatan ke sekolah. Nah, nanti saya akan berkunjung dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk memperkenalkan program dan menjaring peserta. Kemudian ada pelatihan dasar Rapa Igeleng. Nah, nanti akan dilatih sekitar 18 kali pertemuan atau selama lebih kurang 2 bulan. Kemudian latihan intensif dan gladi bersih. Nah, jadi nanti setelah peserta menguasai dasar dilanjutkan dengan latihan intensif untuk membentuk tim pertunjukan Rapa Inggelen Cilik. Nah, gladi bersih dilakukan menjelang pertunjukan. Nah, ini adalah cara-cara bentuk kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian waktu dan tempatnya seperti biasa ya. Nah, kemudian langsung penutup. Jadi sederhana sih proposalnya, tapi langsung ke tujuan yang ingin disampaikan, tersampaikan. Nah, kalau ini adalah SPTJM yang tadi yang merupakan menjadi syarat bagi kita untuk apa namanya? Ya, ini adalah syarat-syarat yang tadi saya sebutkan. Kemudian rekening bank dan nomor pajak ini nanti dilampirkan NPWP-nya, kemudian dilampirkan juga buku banknya. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan tentang RAB-nya. Nah, ini teman-teman. Untuk RAB-nya, yang pertama ada kertas HPS 4, itu 2 rem, tinta printer 4 botol, itu dengan warna yang berbeda. Kemudian untuk FGD-nya ada spanduk, kemudian dokumentasi dan publikasi, itu 500.000. Kemudian sound portable, satu paket 500.000. Kemudian ini untuk biaya konsumsi mereka itu karena 18 kali pertemuan, ada 4 pelatih, ada 1 panitia dan peserta 45. Jadi untuk setiap harinya itu ada 1 panitia yang menampingi mereka latihan. Sehingga kebutuhan kuenya itu 900. Ya seperti yang kita kalkulasikan. Kemudian aqua, konsumsi gladi, konsumsi pertunjukan. Jadi teman-teman juga memasukkan tentang konsumsi gladi karena nanti kan ada acara pertunjukan. Nah, di sini kami tidak fokus ke istilahnya keuangan ini tidak kami fokuskan untuk penampilan, tapi lebih ke pelatihan. Nah, jadi kalaupun nanti pihak BPK tidak melaksanakan pertunjukan besar-besaran itu, maka kami tetap dapat berjalan. Karena fokus kami itu di pelatihan. Namun kami akan membuat ini sendiri nanti, panggung sendiri kalaupun mereka tidak memfasilitasi. Nanti kami akan bekerja sama dengan pihak lain, bermitra dengan camat atau pihak dinas kebudayaan. Nah, kemudian untuk uang transport, ini uang transport ke sekolah, koordinasi ke sekolah-sekolah itu 3 orang kali, jadi ada 3 sekolah, maka 3 kali 100, 300.000. Kemudian ada transport pelatih dan asisten pelatih, itu 72, itu 18 kali 4, karena ada 4 pelatih.
Jadi pelatihnya dua, asisten pelatihnya dua. Kemudian transportasi sewa mobil pick up Gladi itu 3 paket. Jadi karena ada 3 sekolah maka 3 paket. Kemudian transportasi sewa pick up tampil itu 3 paket juga 150 per paketnya. Kemudian sewa baju pertunjukan itu 3 set, 400.000 satu setnya. Kemudian sewa rapai latihan dan pertunjukan itu karena karena ada 2 sekolah yang tidak punya rapai, maka itu akan disewakan, kita sewakan. Perkiraan sementara kemarin itu 300.000 sewa rapainya, tapi ini kemarin belum saya koordinasi lebih lanjut. Kemudian ada honor jasa profesi. Nah, untuk jasa profesi ini dia per kegiatan, bukan per kali pertemuan. Misalnya nih 2 orang ya, pelatih 2 orang, 700 per orangnya. Kemudian asisten pelatih 2 orang, 500 per kegiatannya. Jadi beda dengan transportasi. Jadi mereka tidak boleh terlalu banyak. Kak Esi kemarin sarankan saya itu paling tinggi itu 700 kalau misalnya dia pelatih dari kita, kemudian asisten pelatihnya 500.000 udah boleh. Tidak boleh lebih dari 900.000. Nah, kenapa tidak boleh per pertemuan digajinya atau diberikan honoriumnya karena mereka setiap pertemuan juga ada uang transportasi 100.000 per 1 kali pertemuan. Nah, kemudian ada eh, apa namanya untuk penyusunan laporan yaitu 850.000, kemudian ada penggandaan dan jilid laporan itu 100.000. Nah, totalnya itu 25.136.000. Nah, apabila kita buat, jadi kan teman-teman juga nanti harus perhatikan bahwa teman-teman tuh lihat dulu kira-kira yang mana yang sekiranya teman-teman bisa ambil bermitra dengan orang lain. Eh, dan mana yang akan diambil dengan akan digunakan dengan menggunakan uang banpennya. Jadi usahakan untuk uang banpennya ipaskan 20, tapi harus ada perintilan-perintilan lain yang tidak disubsidi dari bantuan Bampen. Misalnya kayak kami nih, Atika nih tidak disubsidi dari bantuan Bampen. Bentar ya. Nah, kemudian kemarin saya udah hitung-hitung yang besar-besar ini mereka dapatlah yang namanya totalnya itu 20 juta. Jadi nanti yang kita laporkan, kita buat laporan tetap 20 juta yang kwitansi-kwitansinya. Tapi RAB-nya tidak boleh diubah. Tetap seperti ini. Jadi istilahnya yang kita perlu laporkan untuk kwitansinya itu 20 juta, sedangkan RAB-nya harus tetap lebih dari 20 juta. Jadi usahakan uangnya itu pas di 20 juta. Yang lain misalnya nih 150 ditambah 9920 kemudian tambah 840 tambah 180 800 kemudian 2.400.000 maka akan mendapatkan 1 juta seperti itu misalnya. Misalnya seperti itu atau lain sebagainya ya. Pokoknya teman-teman usahakan paskan juga angkanya di 20 ketika tidak memasukkan beberapa item. Tapi item ini semua dimunculkan di RAB. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh. Halo? Halo? Kak Nita? Kak Nita? Halo, bisa dengar kami? Halo, Kak? Halo, Kak Nita? Oh ya, bentar. Oh, oke, oke, oke. Iya, sudah.
Baik, ini buat teman-teman yang mau bertanya, boleh silahkan. Nuri, eh, kalau belum ada yang bertanya, saya tuh pengen tahu yang rap tadi. Coba. Ya. Mm-mm. Boleh. Kemarin, tadi kan ada di Juknisnya itu kayak ada apa namanya? Patokan harga ya, kayak gitu. Mm-mm. Iya, 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 betul, Hmm. betul. Itu gimana tuh? Bisa ngasih penjelasan nggak? Maksudnya kalau kalau misalnya di Bampem-Bampem lain kan nggak perlu ada patokan harga ya. Kalau di sini saya lihat ada patokan harga itu maksudnya gimana? Nah, jadi sebenarnya di Bampel lain ada juga Kak ya, kayak kemarin kita tuh ada juga patokan harga misalnya nih untuk ketua paling banyak bisa dianggarkan itu segini. Nah, kan nggak boleh lebih dari itu. Udah tuh untuk beli makan minum nggak boleh lebih dari itu. Jadi kemarin ketika saya ngusulkan ini, saya juga mempedomani yang punya itu Kak, yang punya Bampen yang komplit kemarin. Jadi itu saya jadikan lampiran juga ke mereka ketika saya usul proposal. Nah, di sini teman-teman tidak bisa usulkan RAB-nya itu untuk ketua, kemudian sekretaris, penanggung jawab dan lain sebagainya itu tidak bisa dimasukkan dalam RAB. Sebenarnya bisa-bisa aja, tapi mereka akan kurangi uang kita di situ karena mereka merasa ini tidak perlu. Jadi mereka senangnya kita fokus ke kegiatan. Uangnya itu dimaksimalkan untuk kegiatan. Seperti itu. Kemudian yang untuk patokan harganya, mereka misalnya kita sewa apa nih Kak? Sewa dekorasi. Mereka minta tuh dari dekorasinya ada nggak berapa nih patokan harga dari mereka. Misalnya lampirannya, misalnya kayak kalau apa tuh namanya ya, press list ya. Nah, yang Ya, ya, itu betul, jadi. betul. Berarti kayak Mm-mm. kita lampirkan itu yang dari kita yang akan sewa begitu ya. Betul betul. Kalau kalau ada Kak, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga sih. Kemarin kami ada lampirkan itu sebagai untuk meyakinkan mereka aja sih sama besaran harga yang kami buat. Karena kan mereka nggak tahu, oh nanti kan beda-beda tempat beda harga gitu. Begitu Kak. Dan tuh mereka senangnya itu dampaknya besar. Jadi jumlah dampak yang dari yang mendapatkan hasil dari bantuan ini tuh lebih banyak gitu. Kayak kami pertama kan buat satu satu ini, mereka menyarankan 3 gitu minimal. Bahkan kawan kami itu sampai 4 dia di Kepan buatnya. Itu Hmm. sampai 4 tim. Oke, oke. Berarti makin banyak makin bagus gitu ya. Makin banyak makin bagus Kak. Cuman kita tetap lihat lagi ya dengan kondisi kita juga gitu. Dengan kebutuhan kita juga. Berarti Nuri kemarin mengajukan tuh sesuai dengan RAP dan diterima sesuai dengan RAP atau ada revisi? Ada revisi Kak. Nuri revisi. Yang kenapa? Yang pertama Nuri itu kan ngajuinnya kan kayak Nuri mikirnya kayak komplit lah kan. Jadi berapa lah diminta segitulah paskan keuangannya gitu kan. Jadi ternyata mereka kurangi lagi yang seperti itu. Nuri kemarin tuh entah dapat waktu udah dikurangi sama mereka entah sekitar 11 juta kayak gitu Kak. Mentoknya. Maksudnya itu yang bisa mereka biayai. Jadi mereka minta Nuri revisi kalau misalnya mau maksimal ya direvisi kembali RAB-nya. Jadi makanya di sini Nuri revisi kembali sambil konsul ke mereka juga gitu. Nah, kalau misalnya sebelumnya Nuri anggarkannya itu untuk ketua, kemudian untuk panitia lah. Itu ada Nuri anggarkan, tapi di sini Nuri nggak anggarkan lagi karena mereka kurang setuju dengan eh, pengeluaran ke sana. Gitu Kak Nita. Jadi kami kalau penyusunan laporan boleh katanya.
Baik, mungkin ada teman-teman lain yang mau bertanya. Kalau untuk pertanggungjawabannya gimana, Neri? Kalau pertanggungjawabannya kan belum nih Kak, masih proses kami ya. Kami Oh, baru. oke. Berarti nanti Belum. kalau udah pertanggungjawaban bisa kita sharing lagi kali ya. Boleh, 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 boleh. Karena kemarin kan waktu penandatangan kontrak tuh saya kan masih bingung tuh karena RAB-nya itu nggak pas gitu kan. Eh, Gimana nanti pertanggungjawabannya? Makanya saya tanya ke mereka. Jadi akhirnya makanya ada perubahan juga di sewa entah apa saya ubah kemarin kan. Jadinya uangnya itu pas 20 Kak kalau dihitung. Coba saya hitungnya ini kayaknya FGD-nya, kemudian biaya konsumsi, biaya transport sama honor jasa profesi kalau nggak salah yang masuk dalam 20-nya. Jadi pas 20 Kak gitu. Nanti ininya tetap yang misalnya RAB ini tetap semua dimasukin, tapi pas kwitansinya itu mereka cuma mintanya pas 20 dipertanggungjawabkan gitu Kak. Itu. Baik, silahkan yang lain. Ada yang mau nanya? Enggak? Kalau saya sih nggak ada. Berarti ini bisa perorangan juga ya? Bisa, Ah, bisa Kak. sebenarnya yang ini sih, Bahkan gimana? bahkan yang bahkan yang paling banyak kemarin lolos itu yang perorangan, Kak. Iya, kayaknya kalau dari komunitas macam harus ada saldo 500 lah. Kayaknya agak, Iya, 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 iya. Benar, itu salah satu syaratnya kemarin ya. Karena iya kenapa? kan? Mungkin mereka takutnya ini Oh, ada takut itu ya? aktif. Ada syaratnya, Kak, bahwa Itu itu ada minimal di 500. sosialisasi itu loh. Mm-mm. Hmm, Ada minimal 500 biar maksudnya mereka mungkin biar tetap aktif ya. Ininya jangan sampai nanti pas ngirim malah returun mungkin ya. kemarin itu kan, oh iya, kemarin itu Iya. kan rencana sebenarnya awalnya mau, entah betul ini yang pemahamanku karena kan ceritanya satu sumber APBN. Tapi Heeh. apakah kan beda kementerian? Eh, BPK kebudayaan juga ya? Oh enggak, Beda. ding. Iya, kebudayaan kan? Iya, 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 betul, betul. Udah betul. Nggak jadi, nggak jadi nanya. Urusan yang komplit kemarin nih. iya. Nggak jadi. Kemarin dapat komplit udah Kak ya. Tahun Enggak, ini kami Kakak. nggak daftar karena Oh, kami nggak daftar karena maksudnya terkendala di itu kan pendaftaran yang katanya nggak bisa yang kalau satu APBN. Apakah kalau beda kementerian boleh? Misalnya kayak kami kan tahun ini dapat Kemenkebut kan, berarti kan sama BPK, nggak boleh, nggak bisa berarti kan. Tapi apakah kemarin yang apa namanya ini, yang komplit kan Kemendikdasmen kan? Kemendikbud juga aduh, di bawah Kemendikbud tuh bahasa kan. Beda lah, Kemendikdas sekarang udah dipisah. Oh iya udah bisa ya ya ya. Iya ya ya. Berarti Kakak yang apa nih yang bumonya ya, maksudnya dapat ini. Bukan, Yang apa memang juga? pustaka pimpinan juga. Oh, Tapi Kemenkebutnya, kebut-kebut, oh. Kemenkebut maksudnya. Kami kemarin nggak tahu Kak ya, maksudnya kami usul aja terus kalau misalnya memang oh ini bisa ya udah nanti kan diverifikasi lagi sama mereka. Kami nggak paham juga tuh. Ada ya dibilang nggak boleh dari kalau misalnya dapat dari Kemendikbud. Udah maksudnya udah dari PBN lainnya. Ada ya syaratnya seperti Kayaknya itu. ada, nah, kayaknya. Hmm. Makanya kemarin kami tidak daftar. Oh, itulah saya nggak lihat. Maksudnya di syarat utama itu nggak ditertarakan. Jadi Tak perhatikan itu lagi ya. jadi melalai ya. Nggak lihat kami Kak yang itu. Daftar. Tapi pokoknya kita harapannya tahun depan ada banyak lah nama-nama TBM atau orang-orang TBM di person kan. Kalau orang yang apa yang perseorangan ikut. Ya. Ya, amin. Amin. Itulah kalau misalnya yang ini mereka juga bilang kan, maksudnya yang paling banyak
maksudnya yang jadi poin catatan mereka itu yang pertama apa namanya proposal yang diajukan tuh masih jauh dari harapan mereka, maksudnya masih jauh dari pembuatan proposal yang baik katanya kan. Kemudian juga yang banyak masalah itu masih ada sanggar-sanggar yang eh, apa namanya sanggar-sanggar yang belum memiliki badan hukum gitu. Jadi mereka pun bahkan ada nawarin nih kalau misalnya dia kan ngusulnya perseorangan tuh Kak. Nah, kemudian mau nggak Hmm. ngusulnya lewat komunitas katanya. Nanti badan hukumnya biar pakai uang itu terus katanya. Pakai uang 20 juta tuh kami bolehkan Hmm. untuk ini apa namanya untuk urus badan hukumnya katanya boleh dilampirkan dalam RAB katanya. Jadi kayak gitu kemarin. Cuman karena beliau bukan punya Oh, sendiri, iya. karena maksudnya sanggarnya bukan milik dia, bukan dia sebagai foundernya, nggak mau dia. Ya udah nggak apa-apa kalau mau sebagai perseorangan aja katanya. Jadi mereka senang sekali kalau misalnya ada perseorang, oh apa komunitas gitu. Maksudnya jalurnya jalur komunitas tuh lebih senang mereka. Iya sih kalau komunitas kan kayak dampaknya lebih besar ya. Tapi ya itu tadi boleh tuh kayaknya forum TBM Provinsi Aceh gas tahun depan untuk dapat apa pameran gitu seprovinsi Ya ya kan? kan. Kayaknya Ya, asik tuh. Tapi ya itu tadi syaratnya kita tengok lumayan ya. Maksudnya harus Hmm. ada anu apa segala macam Atau itu. opsinya perseorangan kita ambil lumayan juga lah yang perseorangan bisa segini ya. iya Bikin mantap. pameran lah. Ya, Mm-mm. bikin Ya kan. pameran Nama-nama kita, tapi kayak nama-nama kita nanti kita sebar. oh ya boleh Mm-mm. boleh. Boleh itu, Kita boleh. bikinnya di Calang tapi pameran TBM-nya. Jangan di mana lagi. Boleh, boleh, boleh memin sini ya. Heeh. Di dinasnya kan asik kan ininya dinas dengan Aceh Jaya. Iya, kami mau ini besok hari Senin udah ini apa namanya festival literasi kan di kabupaten. Hmm. Wah, Kami lo Itulah. bagus bagus. Terus ya kalau untuk yang penampilan tuh berarti harus ada rekam jejak dulu ya? yang mereka bilang maksudnya pernah tampil di mana gitu Iya kan. benar-benar. Nah, Kita jadi kami kebetulan kemarin tampil nih. Jadi kami kemarin kan maksudnya nggak tahu juga mungkin ya rezeki kayak gitu kan karena eh, emang baru tampil juga yang pas waktu Piasan Raya tuh. Jadi ya udah kami lampirkan itu aja. Nah, berarti sekarang udah mulai bisa nyari panggung nih Kak. Kalau misalnya ada rencana ke depan mau dicoba di kebudayaan, mungkin udah bisa nih mulai-mulai cari panggung untuk anak-anak dalam hal penampilan kebudayaan. Mungkin ya. Nanti udah ada rekam jejak kan? Iya ya. Hmm. Heeh. Kalau kami kadang-kadang Kak kan kalaupun nggak ini kami tanya-tanya terus saja. Maksudnya kalau ada kegiatan kayak kemarin yang waktu yang kecamatan kan. Kecamatan kan ada hari 17 tuh. Nah, mereka kan ada buat kegiatan tuh guru-guru. Mereka jadi kami tanya, boleh nggak kami juga ikut gitu. Jadi ikut partisipasi untuk menampilkan. Jadi istilahnya kita cari panggung dulu. Jadi ya udah, cuman nggak Apa dibayar gitu nggak ya? masalah kan. Jadi yang penting kan kita tampil dulu gitu. Jadi tujuan kami kayak gitu. Iya Soalnya kami benar. suka. Heeh. Mm-mm. Kami karena pesertanya baru 2 orang nih, jadi belum berani mengajukan. Biasa kalau di sini kalau ada pesta-pesta, suka tuh Mm. diundang nari-nari kan? Iya betul. Nah itu kan bisa jadi rekam jejak juga kan. Penampilan pernah menampilkan di mana, oh tarian di tempat orang menikah itu kan bagian dari rekam jejak juga. Iya Jadi ya. jadi mereka yakin, jadi mereka makin yakin dengan kita. Oh ini bisa nih gitu. Komunitasnya udah maksudnya udah ada jejaknya gitu. Itulah juga ini yang peran forum TBM kan. Maksudnya kita Iya, mau mendukung juga, makanya di situ kan ada sertifikat-sertifikat juga untuk TBM sama anak-anaknya. Itu kan bisa nanti jadi rekam jejak TBM juga sebenarnya. iya. Itu sih. Pak. Kalau misalnya kita belum kayak di Nuri nih karena udah
personilnya banyak, jadi bisa menawarkan kan. Mm-mm. Jadi yang kita coba fasilitasi sekarang di PW ini ya seperti ini sekarang. Jadi paling semoga harapannya nanti kan itu jadi rekam jejak kan, kita posting di Ya. YouTube forum, kemudian Mm-mm. itu jadi link mereka nanti TBM-TBM yang ikut serta. Ya, udah tuh kami kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan boleh tuh nanti panggil aja kami, nggak usah bayar nggak apa. Wes, siap tuh terbang ke sini berarti dan ke Banda sana ya Aceh Kak ya. Abdia, ke sini dan ke sana. Oh, kira Kak Abdia juga kan? Iya, aduh, ada ya. Penting ada uang Baiklah. transportnya, ya kan? Iya, Yang iya. transport disiapin ya. Heeh, transportnya cukup transport aja dah lah tuh, gas. Baik, baik. Karena sama anak-anak pun Nuri tekankan terus gitu. Kemarin Nuri panggil orang tua mereka tuh kan, Nuri kasih tahu, Hmm. Nuri nggak mau, maksudnya Nuri nggak kasih uang nih, Nuri bilang ke kita ini kita belajar, Nuri bilang gitu kan. Betul. Nah, kalian siap nggak dengan hal yang seperti ini? Mungkin eh, Betul. jadi Nuri buka pemikiran mereka, jangan bermain main apa ini budaya tapi yang mereka kejar itu uang di situ. Jadi Kiranya Nuri nggak duit mau. aja gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Jadi sampai orang tuh bilang nggak apa-apa, mereka emang belum waktunya cari duit gitu. Jadi makan Betul. mereka tampil aja itu udah senang banget. Jadi kalaupun ada yang kasih, Nuri bawa mereka jalan-jalan kayak gitu Kak. Maksudnya makan-makan kayak gitu. Jadi nggak Nuri berikan dalam bentuk uang. Oh, Karena inspirasi ini ya. karena Nuri takut ketika nanti nggak dibayar sama orang, Betul. orang ini nggak mau main, Allah nggak mau main ah datu atau gini. Kalau misalnya dibayarnya rendah, mereka merasa Eh, cuma segini nggak mau ah. Nah, jadi kan mereka nanti bertingkah. Jadi sebelum itu kejadian, jadi harus dikasih tahu awal-awal gitu. Karena memang banyak iya. anak-anak kadang-kadang tuh pas udah mau tampil udah bertingkah lah, udah nggak bisa ini, udah nggak bisa itu, aduh capek kita. Betul sekali sih. Hmm. Oke, kalau saya sih kalau dari saya sih cukup. Dari saya ya, karena maksudnya mungkin dari Nita nih, kita kemarin kan coba karena inspirasinya juga Nuri ini bisa lolos atas nama TBM ya, kemudian saya dengan Nita juga mencoba mengirim surat ke BPK 1 harapan supaya kita saling mereka mengenal juga kan. Iya, TBM itu bukan sebatas literasi dasar tapi literasi budaya. iya betul. Jadi kita coba lewat advokasi, tapi sampai hari ini udah seminggu berarti nih ya belum ada sih telepon balasan. Kita berharap bisa audiensi. Hmm. Iya, iya, iya. Ya, mungkin. Berarti berarti kemarin langsung ke ininya Kak ya, ke maksudnya ke kantornya ya, suratnya Iya, gitu. saya coba ke kepala BPK-nya Hmm, begitu. mungkin Saya pengen beliau kenalan kan, jadi kenal-kenalan. Jadi nanti kan tinggal kami sebut silaturahmi ya. kan. Iya, kenal sebut misalnya tahun ini misalnya ada TBM, terus ada person juga gitu kan kita bisa sebut. Ya, bahwa kita bisa Gitu. nih Semoga kerjasama maksudnya ke jadi depan gitu ya. Maksudnya jadi membuka kita bisa juga kesempatan juga dilirik gitu kan. ya. Betul, betul. Betul, dan membuka kesempatan maksudnya ketika ada misalnya TBM apa yang daftar. Oh Iya, iya ini kan jaring forum TBM Aceh misalnya. ya betul, betul. BPK 1 buka. Jadi Itu sih bias bisa harapannya bisa kita. jadi prioritas juga ah, Maksudnya untuk begitu, langsung untuk dilirik pembinaan ah. besar-besar muka. Besar-besar mukanya, matanya ini kan, reviewer kan. Karena Iya, selama betul. ini kan kita sebenarnya udah bergerak, cuma karena saya pikir karena belum terdokumentasi dengan baik kan. Jadi Iya, itu tadi kan, toh ternyata kan dokumentasi dengan baik itu kan jadi profil kan, iya betul yang penting. tadi jadi halaman apa perlu dilampirkan memang sudah pernah tampil di sini, Iya, walaupun skalanya kan terkadang BPK 1 mungkin tidak tidak perhatikan juga mau itu skala kecil yang jelas itu adalah portofolio. ya betul, betul, betul. Tuh. Ya, jadi kami kemarin kayak Ranu Lempuan tuh kami buat juga tampilnya di pesta gitu. Oh, Jadi bukan oke, hanya baik. bukan hanya yang besar-besar aja yang ditampilkan untuk portofolionya, tapi yang kecil-kecil juga. Misalnya kayak pernah tampil di pesta, padahal tuh kemarin tuh di pesta Nuri sendiri pula tuh. Oh iya juga ya.
Tapi kan penontonnya kan Iya. ratusan. Ya iyalah. Ya, walaupun kan di tempat sendirian yang undang diri sendiri. Pokoknya kan pernah tampil di tempat pesta gitu ya. Rekam jejaknya kan kayak gitu. Ah, orang tuh mana mau tahu di pesta siapa. Iya, ada bermanfaat. Ya kan diberdayakan yang ada. Benar. Keren, keren, keren. Oke. Terima kasih, Nuri. Sama-sama Kak. Maaf hanya Nanti bisa. paling kan tahu kalau tahun depan dekat-dekat BPK 1 kita buat lagi seramo ya dalam rangkaian seramo yang kayak Baik-baik. tahun lalu ya, yang waktu apa namanya BIP itu. Ya, kalau Oh, Jadi, baby Gramedia. hmm, betul, hmm, kalau hmm. Ceramo kan dia dia lebih ke praktek kan. Lokakarya ini praktek Iya, juga, cuman tidak tidak harus pro begitu kan. hmm, Yang hmm. penting nanti disetor gitu. Tapi kalau yang untuk Kamu. Ceramo itu udah harus benar-benar kayak proposalnya itu siap kirim gitu. Hmm. Paling kayak gitu. Oke, kalau Maksudnya maksudnya dibimbingnya siap kirim atau proposal yang dikasih contoh tuh proposal siap kirim. Gimana tuh maksudnya Kak? Kalau contoh proposalnya ya yang siap kirim boleh. eh, terus dibimbing. Kalau misalnya ada yang mau bimbing ya. Kalau kalau misalnya kayak mereka minta boleh nggak kami didampingi gitu-gitu boleh kayak gitu. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Yang penting maksudnya kita pastikan ada yang daftar gitu sih. Iya. Baik, Kalau kayaknya udah nggak ada ya. Ini Kamanda juga lagi sibuk mungkin. Terima kasih Nuri. Eh, ini izin ya rekamannya kita posting di akunnya forum. Semoga Siap. nanti yang lain tuh mungkin bisa mau ikut ulang apa namanya? Hmm, Ulang iya, siarannya kayak gitu ya. betul-betul. iya. Nah, dan kalau yang ada di sini misalnya mau mengirimkan proposal nanti boleh dikirim ke apa forum TBM dulu. Kalau misalnya nanti mau dibahas bareng-bareng kalau ada waktu gitu. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Baik. Iya. Terima kasih. Ada Semangat. kata-kata terakhir nih Nuri. Silahkan. Nggak Kata-kata ada, terakhir malam ini tapi nggak ya. ada, nggak ada Kak. Nggak ada Kak. Gas lah, tutup terus. Halo Kak. Thank you, Nuri. Ya, terima Baik. kasih Yunita. Terima juga. Thank you, kasih Manda. banyak Thank you, semuanya. Bella nih di Terima kasih akun yang udah hadir. pemimpinan. Eh, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.